Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Kali ini kembali lagi bersama Montui.com di sini. Oke, jadi kali ini Montui ini bakal ngebahas dan menjawab pertanyaan Q&A yang iseng-iseng lah ya, dibuat pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar modifikasi si Montui ini, teman-teman. Kira-kira apa aja pertanyaannya? Langsung aja cekidot, teman-teman. Oke, lanjut ke Q&A ya. Pertanyaan-pertanyaan yang udah difilter di IG. Asik, iseng-iseng ini teman-teman. Yang pertama itu pertanyaannya pakai visor apa bang? Oke, jadi si Montui ini pakai visornya visor Miosol karbu ya. Ini sengaja dikasih baut atau bisa dikasih 3M. Cuman karena Mimin sih alasannya kenapa dibaut dan nggak sayang sama batok. Kenapa? Karena supaya lebih kuat aja, supaya nggak berubah-berubah posisinya. Dan ini udah tahunan ya teman-teman. Jadi kuat kok. Gitu teman-teman. Dan juga bentuknya minimalis, nggak terlalu besar ya, nggak terlalu makan tempat di batoknya gitu. Sebagai pemanis saja teman-teman. Oke. Modif gitu habis berapa bang? Ini jawabannya udah ada sini. Asli lupa bang, kalau biaya sih masih relatif standar gitu kayaknya bang. Ya memang kalau untuk biaya nggak pernah dihitung sih ya. Yang jelas masih cukup terjangkau dan ini dompetnya dompet pelajar kok. Nggak ada yang head-on dari motor ini, motor harian, touring gitu ya. Jadi untuk biaya relatif standar teman-teman. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Om bongkar spek M3-nya dong om. Waduh, ini mantap nih pertanyaan nih teman-teman. Oke, jadi untuk spek si Montui ini, Mio M3, ini menggunakan bore up ya. Sudah di bore up sekitar tahun 2019, artinya sekarang 2022 itu ada sekitar kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah aman. Ya, itu menggunakan blok 1 set ya, bore up kit blok set dari XTH. Dulu belinya nggak beli online teman-teman, beli langsung di toko racing di daerah Tajur, lupa lagi namanya ya teman-teman. Pistonnya di custom menjadi dome jenong, kemudian bloknya ukuran 59 mm ya, piston 59, jadi bisa dibilang ini speknya 59. Kemudian di porting juga teman-teman. Setelah di porting, klepnya menggunakan ukuran 28/25 ya. Per klepnya menggunakan Swedia, per Swedia. Untuk packing double atas bawah. Di squeeze juga ya headnya. Setelah itu mungkin kalau dari bagian mesin sih itu sih spek mesinnya ya. Throttle bodinya rimmer. Throttle bodinya rimmer jadi ukuran 32 mili ya. Basicnya itu R15 gitu. Cuman di rimmer lagi custom. Velocity-nya menggunakan BRT ya, intake-nya, karet intake-nya untuk yang ke filter udara. Untuk di bagian mesin mungkin itu ya. Atau ada pengapian menggunakan Ecujuken. Mungkin bisa kita lihat ya teman-teman. Untuk pengapian Ecujuken-nya Mimin simpan di sini teman-teman. Di dalam kalau kelihatan ya tuh Juken 5 dual band basic. Ini buat kabel penghubung bluetoothnya ya, supaya buat setting Mimin simpan di sini kuat alhamdulillah. Sudah hampir 2 tahun ya, setahun lebih. Setting pengapiannya Ecujuken, coil masih standar, kemudian busi menggunakan BRT yang super iridium ya. Dulunya juga pakai busi Daytona yang Ignimax double iridium. Mungkin itu saja teman-teman. Untuk sekilas spek mesinnya teman-teman si Montui ini. Dan kenapa nggak ditrondolin? Karena memang senang konsepnya slipper aja gini. Gitu teman-teman. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya, kompresi bore up berapa ngap? Wih, ini ada jawabannya nih. Untuk saat ini 11,5 banding 1 atau Pertamax biru teman-teman. Jadi ini pakai Pertamax masih support ya. Pertamax 92 atau Pertamax turbo juga lebih bagus ya, oktannya tinggi 98. Gitu teman-teman, bahan bakar si Montui. Oke, next ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Logo tameng Yamaha-nya ganti ya bang? Iya betul teman-teman. Ini pakai logo emblem titanium ya. Beli di online banyak.
beli di toko-toko Matic Shop gitu banyak, emblem titanium supaya cakep. Terus logo ininya Mimin simpen di sini buat temani kaliper aja teman-teman. Gitu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Om, itu yang warna biru dekat kunci kontak voltmeter atau apaan, Om? Nah, ini teman-teman. Ini itu adalah power outlet teman-teman, buat ngecharge ya. Sengaja Mimin simpen di sini karena Mimin senang touring ya. Jadi nanti ini dual USB. Ini juga udah setahun lebih ini kalau nggak salah ya. Aman, di steam kena air hujan aman tetap ya, karena kalau ditutup ini kan supaya aman kan si slotnya ini. Kemudian Mimin simpan di sini di holder handphone, tinggal dicas gitu, tinggal sambungkan kabel USB aja teman-teman. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Min, lampu belakang beli di mana? Oke, lampu belakang ada di video sebelumnya ya teman-teman, bisa dilihat. Lampu belakang stop lamp Mimin ini ada di Mas Emprit gitu teman-teman, bisa kelihatan ya stop lampnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, knalpot pakai apa bang? Oke, ini knalpot standar ya teman-teman, standar bobok. Leherannya 28 rata ya, leherannya 28 dibobok menggunakan saringan custom ya, CMS Gen 2 ya. Dan ini untuk covernya ini menggunakan Mio Karbu ya, cover ini tamengnya. Dan untuk kalau memasang cover tameng ini perlu plat tambahan di dalamnya ya teman-teman, supaya kuat kokoh. Gitu teman-teman. Mau cek sound? Oke, kita cek sound ya teman-teman. Nah, ini sekilas untuk cek soundnya ya teman-teman. Adem lah teman-teman. Gitu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, noken as pakai apa Om? Oke, untuk noken asnya sendiri menggunakan BRT ya, yang T6. Alhamdulillah aman juga ini buat touring ya teman-teman. Gitu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa ini? Itu spakbor belakangnya pakai Ego Solaris bukan Mas? Nah, ini sebenarnya sekilas mirip ya teman-teman. Ada mata kucing, ini mata kucing. Sebenarnya spakbor standar, cuma ditambah mata kucing aja nih teman-teman. Sebagai pemanis aja. Gitu. Jadi mirip Ego Solarisnya Malaysia, ya M3-nya Malaysia. Gitu. Lanjut lagi pertanyaannya. Apa ini? Saran dongap pakai ban belakang 100/80 mentok gak buat M3? Nah, aman sih teman-teman. Ini Mimin pakai ukuran 100/80 ya, bannya ini Pirelli Diablo Rosso Sport. Aman ini teman-teman. Pakai hager sama shock juga. Paling ini kalau pakai cover shocknya agak sedikit senggol gitu. Cuman sejauh ini aman teman-teman. Enak buat handling atau yang suka cornering juga enak. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu lampu mata kucing belakang biru bisa hidup tak Mas? Oke, ini udah ada videonya ya. Kita lihat teman-teman, kita nyalain dulu kontaknya. Lampu belakang ya, yang mata kucing bawaan ya, kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ini beli di online banyak, harganya terjangkau, kurang lebih sekitar nggak sampai 20.000 teman-teman. Lupa lagi nih Mimin, ini udah lama juga. Kacanya udah pecah juga, ini dulu sempat bongkar-bongkar. Jadi yang bawaannya kita cabut, kita ganti dengan ini. Kabelnya kita sambungkan dengan kabel stop lamp. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Sorry, kita matiin dulu. Mas, itu behelnya Mio S ya? Nah, ini udah ada jawabannya ya teman-teman. Sekilas memang mirip Mas, cuman ini behel gear 125. Iya, ini behelnya gear 125 ya. Ini pemasangannya PNP, tinggal cabut, pasang behelnya, udah jadi teman-teman. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Bang, upgrade spill kiriannya bang. Oh, oke teman-teman. Kirian berarti yang ada di bagian kiri montu ya, termasuk CVT nih teman-teman. Ini menarik juga nih teman-teman. Jadi untuk di bagian kirian ya teman-teman, pertama dari sini ya. Nah, dari sini itu dari luarnya ini menggunakan veloskop ya, sengaja bikin sendiri. Velonya ini beli ya, beli mereknya lupa waktu itu. Lihat tutorialnya itu di YouTube banyak ya. Kebetulan Mimin menggunakan tutorialnya YouTube dari Mas Rang, cara bikinnya. Ini nggak bolong ya teman-teman. Jadi kalau di steam, dicuci kena air itu banjir, aman. Dipastiin dulu supaya airnya nggak meresap ke dalam. Untuk filter udaranya nih teman-teman, nanti bakal Mimin bongkar semua ya.
di episode yang akan datang. Filter udaranya ini menggunakan UMA dari UMA Racing. Bisa dibersihin teman-teman. Gitu. Kemudian untuk cover ininya, cover bagian CVT luar kipas. Ini karbon WTP sendiri ya, karbon celup. Terus bak CVT-nya ini di repaint menggunakan warna Scoopy Gold atau beige. Ya, 1 kilok aja teman-teman. Cukup. Ada tutorialnya di video sebelum-sebelumnya, bisa teman-teman lihat. Gitu teman-teman. Itu untuk bagian luar. Oh iya, sorry teman-teman. Ada mata kucing juga sengaja ditempel di sini buat pemanis aja ya, reflektor cahaya. Nah, itu bisa nyala tuh. Sebagai pemanis. Kemudian untuk racikan kiriannya ya teman-teman, racikan dalamannya nih nanti sambil kita bongkar. Ini menggunakan versi VT-nya NMAX ya, orinya NMAX. Kampas gandanya itu menggunakan Daytona yang untuk NMAX. Kemudian mangkok gandanya itu di custom kartel bolong-bolong ya, yang orinya di custom kartel. Air sentry-nya menggunakan SRP, merek SRP, Speed Racing Product, ukuran 1200 rpm. Dan untuk pulinya dibubut 13,8 derajat. Rumah rollernya dikerok seperti biasa ya, dikerok jalurnya. Rollernya menggunakan yang standarnya ya, yang 12 gram ya, standarnya M3 itu kalau nggak salah 12 gram rata semuanya teman-teman. Kenapa nggak pakai roller ringan? Karena memang Mimin nggak suka ngebut tipikal ridingnya yang nggak suka kejar awalan lah, cukup standar. Tapi untuk top speed enak teman-teman, nggak geter, nggak apa ya, pokoknya stabil gitu. Itu menurut Mimin ya, yang Mimin rasain gitu teman-teman. Terus untuk apa lagi ya, mungkin kirian udah ya. Fan beltnya menggunakan BRT ya, fan beltnya BRT. Udah, sliding shape-nya standar. Udah teman-teman, mungkin racikan kiriannya itu teman-teman. Oke, semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya, holdernya pakai apa itu mas? Nah ini nih, GAP G81 holder ya teman-teman, bisa dilihat ya. Udah mulai gelap. Nah ini nih, ini kuat teman-teman. Tergantung ininya ya teman-teman, settingannya aja, sesuai selera teman-teman. Gitu. Oke, dan untuk pertanyaan terakhir, kenapa motornya naik spek 58 harian? Kan suka rawan kalau pergi jauh. Kenapa enggak standar? Oke, kenapa naik spek? Karena ya untuk ini aja ya, upgrade performa dulu. Itu alasannya untuk upgrade performa, karena ini motor juga motor kurir, sering bawa barang-barang berat ya. Dipakai harian juga untuk dapat tenaga yang lebih. Nah, jadi Mimin waktu itu ketika itu merasa, wah kalau bawa beban banyak ini, bawa antar-antar paket berat juga. Meskipun sudah upgrade CVT, Mimin merasanya kurang, dan juga sering dipakai touring kan, ketemu tanjakan, jalanan-jalanan yang memang perlu tenaga lebih. Mungkin menurut Mimin, akhirnya Mimin upgrade gitu teman-teman. Untuk sebut aman, alhamdulillah aman ya, asalkan kita merawatnya dengan benar ya, dengan tepat. Jangan telat ganti oli. Yang diperhatikan mungkin oli ya, servis rutin secara berkala setiap sebulan sekali. Untuk penggantian oli di sini Monty menggunakan oli Top One Action Matic ya, yang full sintetik, yang warna abu-abu. Mungkin nanti gambarnya akan disertakan di sini. Olinya, penggunaan olinya si Monty. Terus penggantiannya kalau memang karena ini sering dipakai hampir setiap hari ya, Mimin kalau kerja itu BSD Bogor. Jadi untuk supaya aman, Mimin ngecek oli itu berkala selama kurang lebih sebulan itu 2 kali ganti oli, atau 2 minggu sekali gitu teman-teman. Semoga pertanyaannya terjawab ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja, sekian pertanyaan ya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menanyakan di Instagramnya Montuy. Jangan lupa follow Instagramnya Montuy juga teman-teman, ke IG-nya @montuy.com. Dan juga boleh di like, comment, and subscribe atau share bila video ini bermanfaat. Sekian dulu untuk segmen kali ini. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Oke. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.